Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kandang Budi Luhur. Kembali lagi di channel YouTube Kandang Budi Luhur. Kita selalu mengucapkan terima kasih ke teman-teman semua sudah nyimak dan nonton video-video Kandang Budi Luhur. Teman-teman terus dukung kita, terus sebarkan konten positif dari kita ke teman-teman, kerabat dan lain-lain. Terus kalau misalnya teman-teman juga punya rekan yang mau beternak, ya boleh rekomendasiin video-video YouTube Kandang Budi Luhur. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini kita lanjut lagi di konten tentang pakan ternak ya. Jadi memang ketika kita beternak, kita udah jelasin juga di bab RAB waktu itu, di bab analisis ya, analisis peternakan, bahwa memang kalau nilai investasi awal yang banyak kita keluarkan di ternak ini selain kandang adalah ternak itu sendiri gitu. Belanja ternaknya itu investasi awal yang biayanya gede. Tetapi setelah kandang kemudian ternaknya diisi, maka pakan ini dia menjadi beban selanjutnya gitu. Dia menjadi salah satu hal yang butuh dipikirkan gitu, karena dia juga biaya yang dibebankan untuk pakan ini dalam satu industri peternakan itu dia ada yang nyebutin 70%, 65, 70, bahkan 80%. Intinya rata-rata di 70% biaya dari industri peternakan itu ada di biaya pakan. Nah, pakan ini juga penting. Kenapa? Karena memang ketika kita sudah menjalankan bisnis peternakan, kita penggemukan misalnya, ya kita masukin bakalan, kita berharap 50 hari atau 2 bulan atau 3 bulan setelah bakalan ini masuk, ternak ini kemudian bisa gemuk gitu. Nah, kalau ternyata kita udah kasih pakan, biaya pakannya udah keluar banyak, tapi ternyata output akhirnya ternaknya ternyata ADG-nya tidak bertambah atau stagnan, bahkan dia turun, ini jadi masalah. Kenapa? Itu sama aja ya, kita ngasih makan ternak tapi ternaknya tidak memberikan apapun terhadap kita. Nah, jadi artinya ya, ketika kita terus mengeluarkan biaya pakan, ketika ternak ini dijual sama sekali tidak ada sisa dari hasil pengurangan antara modal dan harga jual. Nah, itu pentingnya pakan teman-teman. Nah, sebenarnya bab pakan ini banyak yang bisa kita bahas, tapi saya ingin menjelaskan 3 bahan dasar yang ada di depan ini dulu gitu. Yang ini sebenarnya banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan pakan, industri-industri pakan, ya baik itu pakan ternak, ruminansia besar, ruminansia kecil, sapi, kambing gitu ya. Bahkan ikan dia juga menggunakan bahan-bahan ini, apalagi unggas ya. Unggas juga menggunakan bahan-bahan ini. Nah, teman-teman ya, kita doain Kandang Budi Luhur semoga kita bahas nanti pelan-pelan ya, pelan-pelan bahan-bahannya. Tapi setelah ini juga, setelah video ini kita juga mungkin akan ngenalin dulu gitu. Kita akan ngenalin alat ya, alat buat nyampur pakannya. Nah, Budi Luhur berharap teman-teman di rumah itu bisa nyampur pakan sendiri, itu bisa buat pakan sendiri. Karena memang kalau kita bicara tentang industri peternakan, kita juga harus selesai dengan bab pakan ini. Dan saya ingin ngasih tahu juga bahwa ya kalaupun teman-teman punya lahan hijauan yang banyak ya, yang luas gitu, dengan ditambah pakan pakan penguat atau konsentrat yang teman-teman buat sendiri, itu jauh lebih baik hasilnya. Akan jauh lebih baik hasilnya. Dengan sedikit pemberian aja dia signifikan sekali, ditambah dengan hijauan yang teman-teman miliki gitu. Intinya bahwa elemen-elemen konsentrat ini dia nggak lepas juga dari tumbuhan, dia nabati juga teman-teman ya. Nah, apa itu yang ada di hadapan saya ini ya? Langsung saja. Jadi ini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat ini warnanya kuning ya. Warnanya kuning, dia juga dia juga bentuknya tidak halus ya. Dia butiran-butiran yang kecil gitu ya. Butiran yang kecil. Ini adalah SBM, soya bean meal ya. SBM, soya bean meal. Nah, SBM ini biasa kita kenal dengan bungkil kedelai. Oke, nanti kita dalami. Saya kenalin dulu. Sebelahnya ya. Sebelahnya ini
ada yang namanya DDGS ya. Jadi distiller DDGS ya, dia singkatannya dia bahasa Latin ya. Tapi intinya ini adalah limbah dari industri ya, pemanfaatan biofuel ya, biofuel atau etanol, yang dia diambil etanolnya, biofuel atau etanolnya teman-teman, dan berbahan dasar jagung, yaitu DDGS. Jadi DDGS ini adalah hasil sampingan limbah pengolahan jagung untuk diambil etanol atau biofuel. Itu DDGS ya. Kemudian di sebelahnya warnanya ini antara DDGS dan sebelahnya hampir sama karena bahannya sama-sama, bahan dasarnya sama-sama jagung. Jadi yang sebelahnya ini adalah CGF ya. Corn gluten feed gitu ya. Jadi dia adalah limbah dari hasil pengolahan jagung juga. Nah, ini biasanya untuk yang menghasilkan ini di Indonesia salah satunya adalah produknya adalah produk Miwon, teman-teman. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, jadi teman-teman semua, bahan-bahan ini dia dua bahan inilah misalnya SBM dan DDGS ini dia banyak diproduksi negara-negara di Amerika Latin ya. Argentina, Brazil gitu, sangat banyak memproduksi ini. Tapi sebenarnya kita juga harusnya bisa memproduksi ini. Tapi ya kita coba berdoalah semoga perkembangan industri kita mendukung untuk menghasilkan ini, termasuk juga pertanian kita kan belum fokus pada kedua ini, kita masih fokusnya ke padi ya. Kalau dua ini kan adalah kedelai dan jagung. Nah teman-teman, jadi dua ini banyak diperoleh dari impor ya, Amerika, kemudian Brazil gitu. Kemudian kalau CGF ini kita bisa akses di Indonesia ya. Kita juga ada daerah-daerah seperti Purwodadi gitu ya, daerah-daerah yang dia memang kuat menghasilkan jagung gitu. Blora juga termasuk, jagungnya juga banyak produksinya. Jadi kalau CGF ini kita bisa ambil di industri-industri yang ada di lokal Indonesia ya. Baik teman-teman, jadi pakan seperti pakan unggas ya, unggas itu nggak bisa lepas dari kedua bahan ini. Kalau kita cium baunya itu khas ya, khas bau pakan ayam, pakan unggas. Karena biasanya kalau unggas dia mainnya di dua ini gitu ya. Kemudian ditambah dengan bahan-bahan lain seperti vitamin, mineral dan lain-lain. Biasanya juga tetap ditambah jagungnya gitu. Nah, kalau teman-teman ngelihat misalnya pakan-pakan kambing domba ya, apalagi kambing perah yang mahal-mahal, biasanya dia melibatkan elemen-elemen ketiga bahan ini gitu. Nah, kalau pakan-pakan sapi biasanya dia tergantung. Tapi menurut saya kalau sapi yang dia harga pakannya itu murah, cuma 50 atau 40 kilo itu dia sekitar 100 ribuan. Buat pakai ini kayaknya enggak gitu. Kalaupun pakai ini dia sedikit sekali. Karena memang harga SBM ini tadi ya, karena dia didapat dari impor ya, dari luar negeri gitu ya. Apalagi dia dipengaruhi oleh fluktuasi harga dolar, maka dia harganya dia naik turun dan luar biasa sekali memang harganya. DDGS ini sekitar 8 ribuan, SBM ini dia 9 ribu, 10 ribu, 11 ribu, 12 ribu, bisa sampai 12 ribu dia. Dan hari-hari ini ya cuma perselisihan dua negara, Rusia dan Ukraina, karena Rusia ini adalah negara besar dan pengaruhnya juga besar di dunia setelah Amerika. Kedua bahan ini ikut naik, teman-teman ya. CGF dan DDGS ini harganya ya teman-teman yang beternak ya, mungkin yang dia nyampur pakan mungkin ngerasain ya, harga pakannya naik. Ini juga pakan kandang budi luhur juga naik gitu, karena memang elemen-elemen bahan ini kalau kita buat pakan kan harus benar-benar diperhitungkan, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya secara sederhana kalau teman-teman buat pakan ya, campurannya SBM, DDGS, CGF,
kemudian ditambah dengan sumber serat, ya, kemudian ditambah lagi dengan tambahan sedikit jagung giling, ditambah dengan premix mineral, seratnya misalnya pakai kulit kacang hijau atau kangkung kering, diberikan ke ternak dengan tambahan vitamin dan mineral tadi, ya, itu sangat berpotensi menyebabkan ternaknya jadi gemuk, ya, elemen-elemen pakan ini. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen belajar, ya, cara nyampur pakan, ya bisa ikut belajar di kandang budi luhur mungkin 1 bulan, ya, 1 bulan praktek di sini buat teman-teman yang mau magang, ya, nggak dipungut biaya, tapi biasanya mandiri tempat tinggal, kemudian makan itu mandiri. Tapi kalau belajar 1 bulan di sini boleh, termasuk bab pakan ke depan kita akan ajarkan. Nah, teman-teman, balik lagi kita coba buat bahas SBM, ya. SBM ini kita kenal dengan mungil kedelai. Teman-teman, proteinnya bisa sampai 45 sampai 50%, ya. Kalau di referensi kita kuliah dulu, dia ada yang nyebutin sampai 50% proteinnya. Kemudian ada yang nyebutin 45%. Dia tinggi sekali. Kenapa? Karena dia memang hasil dari pembuat, dia adalah limbah kedelai, ya. Limbah kedelai yang hanya diambil minyaknya. Jadi teman-teman tahu minyak kedelai. Minyak kedelai itu sedikit sekali minyaknya yang diambil sebenarnya. Hasil minyaknya itu sedikit. Tetapi hasil dari sampingannya itu berupa SBM-nya ini dia sangat banyak, ya. Makanya dia kemudian dikeringkan dan dia diperjualbelikan. SBM ini sempat viral juga karena dia ternyata banyak diekspor atau banyak oleh negara-negara Amerika Latin, diekspor ke Cina kemarin, ya, untuk pakan babi. Karena memang dia proteinnya tinggi, ya. Dia juga bisa, kalau kita bicara tentang protein dimanfaatkan oleh ternak, simpanannya memang daging, gitu, ya, teman-teman, ya. Jadi ini kalau teman-teman bicara tentang protein biasanya kita pakai SBM, ya. Nah, DDGS, ya, DDGS ini sisa dari hasil pemanfaatan jagung. Ini adalah limbah jagung yang diambil biofuel atau etanolnya, teman-teman. Ini lebih tinggi sumber energinya karena dia berhubungan dengan kalori, ya. Kalau jagung murni itu dia bisa sampai energinya itu bisa sampai 80%, ya. Jadi memang ayam itu juga nyawanya, sebenarnya ternak itu juga, jagung ini kan king of cereal. Dia rajanya biji-bijian sebenarnya di bab energi. Jadi dia luar biasa, teman-teman. Nah, DDGS ini, ya, kalau dia ketemu sama SBM ini dia luar biasa sekali kombinasinya. Karena kita pernah bahas di bab ampas kecap dulu, ya. Ampas kedelai di bab ampas kedelai, teman-teman. Jadi ketika pakan itu proteinnya tinggi, dia supaya bisa dicerna itu dia butuh energi yang tinggi, ya. Supaya dia benar-benar bisa dibongkar lah, pemecahannya itu di dalam tubuh itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau hanya proteinnya tinggi, energinya tidak tinggi, ternak itu bisa diare, gitu, ya. Ada masalah lah, ada kekurangan. Tapi kombinasi dua ini sangat-sangat bagus sekali. Nah, balik lagi tadi. Jadi DDGS ini biasanya digunakan juga untuk mengurangi penggunaan jagung, teman-teman, ya. Harganya juga mahal tadi dibandingkan dengan CGF, ya. Nah, kalau untuk DDGS ini proteinnya itu ada yang nyebutin 17%, 15, 16, 17, ya. Protein. Untuk DDGS ini, DDGS ini proteinnya di 25%, ya. 25%. Yang energinya 15, 16, 17 itu di CGF. Yang proteinnya di 15, 16, 17 itu di CGF. Balik lagi, DDGS ini proteinnya 25%. Cukup tinggi, tapi dia lebih tinggi adalah energinya, kalorinya. Nah, kalau CGF ini dia proteinnya di 15, 16, 17%. Ya, dia juga. Nah, cuma saya juga dapat referensi bahwa CGF ini dia ada sedikit campuran urea sebenarnya. Nah, tapi ini
kita coba pelajari lagi nanti, kita coba dalami tentang kandungan urea yang ada di CGF ini. Nah, CGF, DDGS, SBM ini harum. Makanya kalau misalnya teman-teman beli pakan-pakan yang dia harum itu biasanya pakai elemen ini, ya. Biasanya juga kalau misalnya teman-teman yang dia memang menginginkan flavor aroma yang dia mantap-mantap itu dia ditambahin dengan biskuit gitu ya. Ditambahin dengan apalagi ditambahin dengan bau-bau vanila gitu ya. Itu biasanya menyumbang bau yang sedap-sedap juga gitu. Jadi bukan hanya ternaknya yang tertarik memakan, sebenarnya peternaknya juga tertarik menikmati kok pakannya harum sekali. Nah, jadi teman-teman, tapi kita juga pakan-pakan ini mungkin belum banyak yang mengenal. Ya semoga dengan video kandang budi luhur ini teman-teman bisa mengenal ketiga sumber bahan pakan ini. Ya besok juga harapan kandang budi luhur teman-teman yang kapasitas ternaknya sudah di atas 100 ya. Ya kita berharap sudah tidak tergantung lagi pakannya dengan orang lain, karena ternak kita sendiri ya kalau bisa kita tidak tergantung terhadap orang lain. Jadi kehidupan dan kesejahteraan ternak itu tergantung pada pengelolaan kita. Nah, itu harapannya. Nah, teman-teman, ini harganya memang mahal. Kalau pakan pakai campuran juga harganya tinggi. Kalau ditanya ada alternatif pengganti dari ketiga bahan ini, sebenarnya ada. Ya kalau ini kan bahannya kedelai. Kalau di Indonesia itu ada ampas kedelai, ya kita juga sempat bahas itu. Ada ampas kecap atau ada ampas tahu yang dia basah. Memang dia tidak apple to apple, tapi dia juga sebagai sumber bahan dasarnya adalah kedelai. Ya. Kemudian teman-teman juga sebenarnya bisa pakai menir kedelai, di beberapa daerah dia ada menir kedelai. Nah, kemudian DDGS ini sebenarnya teman-teman bisa pakai ya jagung, menir jagung, jagung giling itu juga sebenarnya udah cukup ya. Jagung juga harganya lebih murah dibandingkan DDGS. Ya, teman-teman ya. Untuk harga karena bahan-bahan ini mahal tadi SBM dia per hari ini sekitar 9.500, DDGS ini sekitar 6.000 ya teman-teman, bukan 8.000. Jadi DDGS ini dia tadi hasil dari penggilingan jagung harganya 6.000 ya, dia udah bentuknya kering dan pewarnanya hampir sama CGF. Kalau CGF per hari ini sekitar 4.500 ya. Dulu ini CGF ini juga dikenalnya di tahun-tahun 2013-an ya. Nah, CGF ini ya dulu harganya masih di 3.000 gitu. Nah, bahan-bahan ini kalau misalnya teman-teman juga pengen nyampur ya, misalnya teman-teman beli pakan sapi yang murah kemudian ditambahin sedikit SBM, DDGS dan CGF ini juga sebenarnya udah top gitu. Nah, nanti kita belajar lagi ya. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman ya. Intinya kalau pakan-pakan ini sumber seratnya nilai seratnya, kandungan seratnya juga pasti di bawah 10%. Ya lemaknya juga sekitar 10 dia di bawah 10%, tapi untuk DDGS dia sekitar 10%. Jadi dia ini sangat baik buat digunakan untuk pakan ya. Oke, teman-teman, semoga teman-teman lebih kenal tentang SBM, soybean meal, kemudian DDGS dan CGF ya, corn gluten feed. Oke, semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.